ASI Token kita berdua, dan beliau adalah Pak Tirta, nanti akan menjelaskan. Terima kasih ke Bapak Pti juga bahwa pertemuan ini pertemuan yang cukup baik, yang nanti akan dijelaskan bagaimana cerita keluarnya kronologis Twitter kemarin yang teman-teman hari ini mengapresiasi ini. Jadi nanti silakan Mas Pak Tirta menjelaskan, memperkenalkan diri Pak Tirta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dari Mas Ana, Mbak Sani, dari timnya tim tokennya ASIK. Jadi meluruskan hal kemarin, jadi memang mungkin terjadi kesalahpahaman terkait dengan pemberitaan bahwa pada prinsipnya untuk ASIK itu sebenarnya tidak dilarang untuk dalam hal ini, karena kan memang masih dalam proses untuk penjualan seperti itu. Nah, untuk itu memang saat ini pun sudah ada dalam hal ini itikat baik justru dari timnya ASIK sendiri dari Mas Anang dan Mbak Santi yang nantinya akan didaftarkan kepada kami, sehingga nantinya akan masuk ke dalam lampiran peraturan Bapepti untuk menjadi diperdagangkan di pedagang kripto di dalam negeri sini seperti itu. Nah, dalam hal ini nanti prosesnya kami juga nanti akan koordinasi dengan timnya dari ASIK sendiri, dan tentu saja kami siap untuk bekerja sama dalam hal tersebut dan berkoordinasi lebih lanjut. Terima kasih. Prosesnya sebenarnya seperti apa, bisa dijelaskan? Prosesnya nanti bisa cepat, karena nanti kita tinggal melihat nanti dokumen-dokumen pendukungnya. Semakin dokumen pendukungnya lebih cepat, maka akan lebih cepat diproses. Dokumennya apa aja? Dokumennya itu ada di peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020, ada kriteria 30 kriteria. Jadi intinya yang pasti harus mempunyai white paper dan juga proses bisnis dan pengembangannya ke depan seperti apa. Dan termasuk itu nanti dalam bentuk dokumen-dokumen yang diperlukan. Mas Anang, itu kan tanggapannya kan di Twitter banyak tuh ibu-ibu yang protes katanya pas. Jadi teman-teman intinya kita bukan dilarang ya, kemarin memang dari Bapak juga kemarin sudah kasih tahu ke kita bahwa bukan dilarang, tapi kita memang sedang dalam proses. Pendaftaran gitu. Cuma karena memang kemarin bahasanya dilarang, jadi banyak orang yang salah interpretasi ya Pak ya gitu. Dalam banyak pihak yang merasa dirugikan, di Twitter juga ramai itu. Segala macam. Tanggapannya Itu gimana? gimana tanggapannya? Mungkin Mas Ilung CEO-nya akan bicara. Sebenarnya di pasar kripto itu ada istilah food. Nah, jadi food itu bagaimana pasar itu dibuat, ada yang dibuat takut lalu jual, nanti ada yang beli dari bawah. Sebenarnya kalau market, Mas Anang ini hype luar biasa. Ini adalah artis pertama yang menjadi pionir membesarkan kripto aset ya Pak Tirta. Kripto aset kita sepakat dari liquidity 190.000 US dollar, sekarang liquidity kita itu ada di angka 3 juta sampai 4 juta US dollar. Artinya secara market cap juga luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang kita rugi atau apa segala macam, itu sih biasa lah, itu biasa dalam kripto biasa. Tapi aturan mainnya seperti apa sih, Bang? Kalau boleh tahu, Bang? Aturan mainnya yang Ya, aturan dimaksud main dalam ini dalam kriptonya atau tidak ada masalah. Kita nggak ada problem di aturan main yang dimaksud, kita nggak tahu maksud gimana. Jadi aturan mainnya sih nggak ada masalah, Mas. Jadi sepanjang ini nanti token ASIK ini akan didaftarkan, karena nanti kan akan diperjualbelikan di salah satu pedagang ataupun semua nanti ada beberapa pedagang di dalam negeri yang sudah terdaftar di Bapepti pedagangnya. Jadi karena pedagangnya sudah terdaftar di Bapepti, maka aset kripto yang diperdagangkan oleh para pedagang sudah terdaftar di Bapepti itu juga aset kriptonya harus dilakukan penilaian. Nah, nanti kalau misalkan sudah dilakukan penilaian itu sesuai dengan tadi peraturan Bapepti nomor 7 2020, nilainya sudah mencukupi, maka berarti itu layak untuk dijual. Kenapa layak dijual? Karena nilainya sudah bagus, berarti itu dianggap akan memberikan aset kripto ini bisa layak untuk dibuat menjadi alat investasi dan masih bisa dijamin tidak merugikan konsumen nantinya ke depan gitu. Daftarnya sejak kapan? Ini nanti akan berproses nanti. Berarti sudah didaftarkan? Sudah, lagi proses Sejak kapan Bunda? Kenapa? Sejak kapan daftarnya Bunda? Kan kita Bang. Ya, kita sudah proses. Per hari ini kita akan masukin. Ceritain yang tadi ya. Tanggapan dong Pak soal tweetnya dilarang itu Pak dari Tidak. Intinya sih yang Twitter kemarin kan memang ini kan istilahnya
kita kan ada berbagai yang melaksanakan, ada adminnya. Mungkin dalam hal ini admin melihatnya kan dari sisi bahwa ASICS ini belum masuk di daftar Perba 7 2020 seperti itu. Nah kami melihatnya karena kami dari Biro Pembinaan Pengemasar, tentu saja kami mengedepankan dari sisi pembinaan. Tentu saja kami siap menerima bila ini akan melakukan proses pendaftaran yang tujuannya adalah supaya ini juga nanti dapat diperdagangkan, bisa dinilai dan justru akan melindungi juga bagi para konsumen yang akan membelinya seperti itu. Jadi kami nanti akan coba luruskan Twitternya ke depan. Tapi dengan juga itu masalah apa ini salah satu penyebab turun harga token ASICS ini? Oh, udah naik sekarang. Udah naik. Ya, mungkin banyak pertanyaan juga, kenapa sekarang masih terjadi perdagangan atau bisa dijual, itu kan? Itu juga pertanyaan banyak. Oke, kalau saya jelasin bahwa ada DEX dan ada CHEX, Decentralized Exchange dan Decentralized Exchange. Kalau di Indonesia ini adalah Centralized Exchange karena di bawah BPI. Kita sekarang ada di DEX, di Decentralized Exchange, ada di internasional, di PancakeSwap. Itu yang kita lakukan hari ini karena ada juga di dalam Perba 7 2020 bahwa kita bisa masuk ke market cap 500 CFC peringkat 500 di dunia. Ini perjuangan kita melakukan melalui DEX itu. Karena DEX ini yang juga menjadi pegangan dari Centralized Exchange di Indonesia. Nah, kita berjuang mengikuti aturan, tidak ada yang dilanggar dari kita, sama sekali tidak ada pelanggaran di sini. Makanya alhamdulillah Gitu. kemarin Pak Wamendak ya, Pak Wakil Menteri Perdagangan. ya, karena pernah podcast sama kita juga saat itu kita sudah bilang bahwa kita mau buat token ASICS dan lain-lain, makanya beliau mengeluarkan bahwa kita sudah sesuai aturan. Hanya saja pendaftaran Bapepti kita kan baru beberapa minggu ya. Iya, Mbak. 2 minggu. Belum sebulan Mungkin tokennya. karena naiknya cepat jadi begini ya gitu. Tapi nanti akan diperdagangkan di mana? Ya pasti Rencananya? kita hari ini nanti sore saya harus ngomong juga Ketemu. bahwa nanti sore kalau teman-teman nanti mau datang, kita ada di Abar itu kita akan menjelaskan bagaimana proses dengan Indodax. Mudah-mudahan hari ini selesai. Kalau selesai hari ini kita akan umumkan bahwa kita akan melantai di Indodax. Mas Ana, mungkin ada investor yang merasa rugi tuh di Twitter banyak banget. Yang tadi saya bilang ada Ada food. foodnya. Saya nggak bisa merekayasa itu semua dan kita tim nggak bisa melihat itu semua. Tapi mungkin Karena investor yang benernya kita tuh pasti ngubungin ke kita atau Semua telepon ke kita dan kita Ya. jelaskan. Kalau ada di grup gini, ASIC Token kita bertanggung jawab, kita nyiapkan semua untuk edukasi, ada telegramnya, Iya. anggotanya udah 4.000, 5.000. 6.000. Ya 6.000. Sekarang yang untuk pembeli semua itu ada telegramnya sudah ada 25 holders. Terus ada yang di internasional sudah ada hampir 20.000, total hampir 40-50.000. Itu terjadi di sini. Kita siapkan itu semua dengan baik. Tidak ada yang tidak kita siapkan. Makanya edukasi yang dilakukan oleh Bunda, kenapa? Banyak emak-emak yang direct ke kita minta tahu, ingin tahu. Alhamdulillah mereka masih hold. Banyak Mereka masih hold, nelpon ke Bunda, hold, dijelaskan sampai makanya Bunda tadi ngomong bahwa terima kasih ke Pak Wamendak. Tadi malam menenangkan keadaan bahwa menyampaikan yang disampaikan, akhirnya bergaung bersambut dengan Pak Tirta dari Bapak Pti seperti ini. juga, ya. Mudah-mudahan ini bisa diberitakan dengan baik supaya foodnya tidak Judulnya ya terus. teman-teman ya. Ya. bisa dibilang kepanikan investor aja nggak sih? No, tidak ada yang panik. Food, Tidak ada yang panik. Kalau di dunia Ada yang panik. kalau Semalam dunia ada yang kripto- masuk 100 BNB kok, Mas. Tidak ada yang panik sebenarnya. Tapi ini hal yang wajar nggak sih penurunan kayak gitu? Wajar. Wajar. Sideways wajar. Bun, setiap usaha Bunda sendiri kan ini dari kemarin banyak yang tersandung-sandung nih. Kapok nggak sih Bun untuk usaha lagi ke depannya? dunia kripto ini kan memang kita nggak boleh baper, kita nggak boleh karena kita selalu bilang ke semua orang yang mau gabung sama kita, do your own research gitu. Do your own Artinya kita research. bukan penganalisa keuangan kalian, kalian untuk orang yang tahu kripto kita udah enak menjelasinnya, tapi buat orang-orang yang baru mau ikut sama kita memang ada sedikit kita harus lebih lagi effort untuk memberi mereka pengetahuan yang lebih tentang apa ini kripto dan apa yang harus dilakukan. Tapi terus terang memang tweet kemarin, maka kita sampai datang ke Patirta, kita bilang tweet kemarin itu membuat kita memang kemarin sedikit lebih sedikit shock karena banyak orang-orang yang tidak paham dan dipermainkan lagi oleh Food tadi. food tadi. Itu orang yang memang ya nggak suka aja karena kita kemarin luar biasa kenaikannya kan gitu. Dan lagi kayaknya nggak layak kita ngomong putusan masalah itu, bahwa kita hari ini mempersiapkan, Bunda dengan saya mempersiapkan tim lagi menyusun rencana. Kita akan keliling Indonesia 1 bulan ke depan. Kita akan tur Indonesia bertemu dengan komunitas Ya. kripto di daerah Untuk menjelaskan. untuk menjelaskan, karena yang lebih
concern dari kita berdua, ini keniscayaan yang kita akan lewatin. Blockchain, NFT, crypto asset. Ini bagian dari masa depan. Kalau kita tidak mengedukasi publik dengan hal ini, ya kita nanti jadi cuma beli-beli doang, tapi nggak tahu fundamental yang bisa dibangun dari sini. Artinya masyarakat sebagai pengguna dari atau pembeli token asli tidak perlu khawatir dengan Nggak perlu, insya Allah nggak perlu. Mas, tanggapannya Mau itu, proyek kita semua jalan. Ini long term. kalau ada juga artis yang belum terdaftar di Bapeti gimana kayak Andre Oh, Kans atau Raffi? Waduh, mungkin Mas Ya kan? Fatir bisa jawab. Fatir bisa jawab. Sama Ya, banyak sama artis tanggapannya nanti mohon agar segera berkoordinasi dan mendaftarkan juga dan siapkanlah dokumen-dokumennya sesuai dengan peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020. Yap. Prosesnya berapa lama Pak untuk disetujui Pak? Prosesnya nanti tergantung kesiapan justru kalau kita prosesnya tergantung kelengkapan dokumennya Pak. Nanti setelah kelengkapan dokumen kita lakukan penilaian karena penilaian nanti itu nanti bersama-sama dengan asosiasi. Kita ada 2 asosiasi di kripto ini, ada Asosiasi Blockchain Indonesia dengan Asosiasi Pedagang Kripto Indonesia. Jadi nanti tergantung kecepatan juga penilaian dari stakeholder kami. Kalau stakeholder kami sudah melakukan penilaian cepat, ya kami tinggal merevisi dari lampiran karena ini kan cuma menambahkan di lampiran saja, jadi tidak banyak mengubah aturan. biasanya berapa lama prosesnya Pak kalau dalam pengajuan untuk itu aset? Ya nanti kita lihat lah, kalau bisa kan ini kan biasanya juga memasukkan lampiran itu kan diakumulasi dulu kan. Ada beberapa kalau satu-satu keluar kan nanti peraturannya keluarnya terlalu kita ganti gitu. Betul ya guys ya. Bun. Terima kasih ya. Ya, Aurel untuk pasang itu. Terima kasih ya Fatir, terima kasih. Bun. Sedikit dong, Bun. Sedikit, Bun. Bun, sedikit aja. Mas sana sedikit. Aurel dengan Aurel tadi habis dari rumah sakit gimana apa? Ya nanti dijelasin di Aurel ya. Bunda mau ke rumah sakit juga. Aku mau ke Pak Wamen. Mau ke Pak Wamen. Beda segmen. Aku mau ke Pak Wamen. Ke sana. Ke sana aja. Ayo ke sana yuk. Di Pak Wamen deh. Kita jelasin di Pak Wamen yuk. Bun, tolong dikit dong, Bun. Aurel kapan? Nanti di Pak Wamen dijelasin. Lagi, Pak. Aduh, nggak perlu siapa sih? Mas Anang, Pak. Mas Anang. Nah itu nggak usah Pak, itu belum tentu dan itu nggak usah panik. Awas, kabel. Mikro masih di bawah sini. Apa mas apa? Ma, mana ya handphone? Aku masih. Kamu di mana? Cing. Bang Ilung. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.